Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita buat video malih ya. Tajuknya tentang barang titipan yang kedua. Otak kabangan. Aku guyu ora wani ngomong banter. Mbahku nang sebelah wong tidur ya. Jadi saya mau kita sharing curhat ya. Kita mungkin ada kata-kata semua itu orang biasa ya. Mungkin semua itu orang biasa. Jadi nanti orang sejak dulu lah namanya dinobatkan sebagai manusia, itu semua itu ya naik turunnya tinggi derajatnya pangkatnya itu dari usia mungkin paling usianya di bawah 163 di umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya. Itu kita cerita tentang itu saja. Paling sekolah engko itu ya toko kuliah engko dari podo tadika ya. Aku mau salam baru nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal tawwabur rahim. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik wa sallim alaihi. Urung aku tekan ngendi aku mah. Lanjut. Tentang sekolah ya. Sajan ku podo. Cumane ngene bedane. Dalam mulai kelas TK, mulai kelas 5 yang dulu hitungannya kelas 5 dan kelas umur 5 tahun, 6 tahun. Umur 7 tahun mulai SD. Tapi ada kalanya ada 4 tahun sudah ikut sertakan sekolah tadika ya. Ya. Sebenarnya perkembangannya ya seperti ya. Dari tadika ke SD. Itu nanti sebenarnya derajat pangkatnya podo. Garek bocahmu cerdas cerdik opora. Cerdas apa cerdik opora ya. Terus dari tadika ke SD iki mau ijek nganu. Lek nang sekolahan aja memandang keluarganya wong berharta ya. Masalahnya dari sekolah-sekolah ini kita orang itu yang lecet ya, termasuk ya nyawang wong tuan iki sugih iki ra sugih. Itu masalahnya ya, masalahnya Allah membiarkan benda-benda tersebut seperti itu. Ya, harusnya Allah enggak melepaskan benda tersebut dipandangan dari harta benda manusia. Sebab lelek mengatakan tentang harta benda untuk umat Muhammad Rasulullah SAW itu memang banyak yang kurang adil ya. Sebab ada kalanya itu kepemimpinan itu barang masalah. Padahal pemimpin yang terakhir adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Terus ternyata dibahas setelah masa banyak lagi perkumpulan ya. Sebab itu di kalangan nabi. Terus ada syuhada sholihin, ada ulama, ada ustadz turun. Kemudian di bagian itu yang bagian agama, bagian yang umum ternyata masih ada dulu kerajaan, ternyata masih ada kepresidenan turun. Masalahnya seperti itu yang membedakan di dunia itu seperti itu ya. Kita nggak tahu sebenarnya yang direstui Allah, yang diridhoi Allah, yang nggak selalu menyakiti Allah itu yang mana ya. Ada kalanya di umum itu di bagiannya sebenarnya kerajaan ya. Kita di bagian mengikut sertakan para nabi syuhada ya, para nabi ya. Di sebelahnya itu
kerajaan. Tadi kayak Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan kemudian ada Raja Namrud, Raja Abraha, Raja Fir'aun. Kira-kira itu kita memikirkan yang itu sehingga di usia ini kita itu sentiasa kayak bukan martabat ya, hati, jantung, denyutan jantung seolah-olah itu kok kayak masih dhuwur, jantung hati sanubarinya mereka yang dalam gelombangnya kerajaan. Kemudian ya neng kepresidenan bareng itu macam sebagian para nabi kita ikut sertakan para nabi ya. Kemudian kita tuh seolah-olah tuh berbagai hidup di berbagai gelombang ikut para nabi, ngikutin nabi pimpinan Rasulullah SAW. Kemudian di gelombang lain itu pemerintahan itu bukan nabi, pemerintahan itu ya cuma dhisik itu kerajaan ya. Terus piye ya, kita di para nabi ya jasmani rohani berengono apa ngono. Iki sharing, ini juga pertanyaan juga sharing, tolong nanti jenengan legalisir di gelombang jenengan di sana ya jasmani rohani enggak aturan bukan ya jasmani ya roh ki sanubari kepercayaan ikut kita gelombangnya dari sukmanya apa ya, aktivitas hati hingga badan, kaki, tangan bergerak di gelombangnya, mengikut sertakan di gelombangnya sanubari itu tadi ya. Itu Islam adalah rahmat ngono kuwi. Lah terus kira-kira sebagian kaya dulu ada gelombangnya Raja Fir'aun, Raja Abraha. Terus piye? Terus bagaimana? Apakah kita harus hidup di gua gelombang? Apa kita harus hidup di satu gelombang? Wes, aku manut. Ya, saya manut. Kira-kira yang diridhoi ku sing piye? Terus di musim sekarang ini ya, di akhir zaman ini, di gelombang ini yang raja-raja itu tadi ya, uangnya kebanyakan itu ya, bisa jadi atine ki mau enggak orang ya, atine ora apa ya, aku paham, aku berada di gelombangnya para nabi ya, para nabi. Tapi yang di gelombangnya orang-orang yang seperti ini kan kok kayak kita nggak mengatakan bebas, tapi gelombang itu kayak gelombang nasional. Saya ingin mengatakan tentang agamis dan nasionalimis ya, di antaranya seperti itu. Jenengan yang bagaimana kira-kira kehidupan jenengan? Kalau diglobalkan kita itu bagaimana kehidupan? Kira-kira ikut sertakan yang di agamis tok, sebab itu tadi kalau kalau ikuti ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ya seperti itu tadi ya. Kalau ikut sertakan yang nasionalis ini kalau di zaman akhir kayak ini juga berbau agama Islam, ia juga mempercayai agama, ia berbau agama Islam, ia juga berbau yang ngerti, ya paham, ia mengaku umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu macam. Tapi pergerakan jantung sanubari tadi seolah-olah itu keberanian apa ya ngarane, keberanian itu tadi kayak masih berani yang di bagian nasionalis yang dipimpin Nabi Muhammad SAW itu tadi
semuanya itu jasa sama sekira saiki jenengan ikut sertakan di gelombang mana dhewe, di gelombang mana wae, apa dua-duanya, apa di bagian Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, jelas nggih. Iki nanti mohon dilihat diri sendiri dulu ya. Dari gelombangnya nabi-nabi dan di gelombangnya para raja-raja. Lah di Indonesia aja ada kerajaan Majapahit. Ya, itu petilasane cuma jumlah agamane Hindu. Tapi jatuhnya ada para wali. Ya, kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu kan ada Raja Namrud, ada Raja Abraham, ada Raja Fir'aun. Oke, ini berhubung waktunya ini tak putus-putus saya. Ini di gelombang ini aja dulu, terus nanti bisa jadi penelitian. Jangan neliti diri sendiri, telitilah diri sendiri biar paham akan diri sendiri dulu ya. Oke, cukup. Kirain lain jenengan masuk di gelombangnya pimpinan Nabi Muhammad Rasulullah SAW pasti nanti bisa menyelami di gelombang-gelombangnya nabi-nabi, kemudian mazhab. Tapi tentang kekuatan saya enggak. Ya dibincang wae soalnya perdebat itu nanti lele sampean wis pokoke kayak air laut merah itu kan ada dua ada laut yang airnya warna biru dan ada yang warnanya apa itu kayak air lempung ya kadang air merah itu macam ada manusia itu jasmani ya rohani lelek kayak di gelombang-gelombangan para nabi kemudian gelombangnya para raja itu bagaimana, mohon dijabarkan maneh nggih. Cukup sekian. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah wa firda wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.